Aku ingin suamiku seperti suami orang lain. Suamiku bekerja menjadi kuli bangunan. Dia lulusan SMA. Aku menyuruhnya untuk mencari pekerjaan yang lain yang gajinya jauh lebih besar. Aku malu pada teman-temanku karena punya suami yang hanya tukang bangunan. Gajinya cuma harian, sehari 150.000. Itu sangat kurang untukku. Aku ingin dibelikan emas, tas mahal, baju mahal, dan mobil. Seperti temanku, dia dibelikan banyak baju dan perhiasan oleh suaminya. Sedangkan suamiku boro-boro untuk makan saja pas-pasan. Setiap hari aku cuma makan telur atau ayam. Pengen makan enak nggak kebeli. Demi memenuhi keinginan, aku kredit barang-barang seperti sofa, lemari bagus, meja makan mewah, dan tas-tas mahal. Aku tidak mau tahu, suamiku harus membayar tagihannya, entah lembur atau apa, terserah dia, yang penting aku bahagia. Hari ini ada acara arisan di kafe bersama temanku. Aku mengajak suamiku, aku pilihkan dia baju yang paling bagus supaya dia terlihat rapi di depan orang. Sampai sana aku bercerita pada temanku kalau suamiku kerja di kantor. Gajinya 10 juta per bulan, mereka sangat iri denganku. Aku puas sekali membuat mereka kagum dan iri dengan kehidupanku. Suamiku sudah kuberitahu, iakan saja apa yang aku katakan. Aku gengsi kalau jujur. Setelah selesai acara, mereka ingin mampir ke rumahku. Aku sudah siapkan semua di rumah. Suamiku sebelum menikah denganku sudah punya rumah, warisan orang tua. Rumahnya besar dan aku renovasi jadi lebih bagus. Sehingga aku tidak malu kalau mengajak temanku mampir. Sampai di rumah mereka terkagum-kagum dengan rumahku yang rapi dan mewah. Aku semakin bangga dengan diriku sendiri. Setelah mereka pulang, suamiku marah dan ngomel. Dia mengingatkan aku jangan berbohong seperti ini. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah puas dan bahagia dengan sanjungan mereka. Aku balik marah ke suamiku. Kalau tidak mau aku bohong, ya cari kerja lain, kataku. Urusan membereskan rumah suamiku yang kerjakan. Aku hanya masak saja, cuci dan lainnya semua dia. Kan itu memang tugasnya sebagai suami. Sekarang ini aku ingin banget punya mobil supaya bisa pamer ke temanku. Aku malu hanya aku yang belum punya mobil. Setelah suamiku pulang kerja, aku merengek minta mobil. Dia tentu tidak sanggup. Aku membujuknya untuk kredit saja, DP-nya dari tabungan hari tua. Karena aku pikir masih jauh, tidak terlalu penting, nanti bisa cari lagi. Aku terus merengek, akhirnya suamiku setuju. Aku senang sekali. Aku tidak peduli dia mau pusing atau tidak, yang jelas aku bahagia bisa punya mobil baru. Besoknya kami kredit mobil itu. Kebetulan suamiku bisa nyetir. Aku pulang dengan hati gembira. Sebulan kemudian tibalah bayar cicilan mobil dan semua barang yang aku kredit. Tapi sampai subuh suamiku belum pulang. Tadi malam dia pamit mau lembur supaya cukup untuk bayar cicilan. Tapi sampai pagi belum pulang. Tiba-tiba aku dapat kabar kalau suamiku jatuh dari gedung yang sedang dia kerjakan. Suamiku meninggal di tempat. Aku panik dan langsung ke TKP. Dan benar saja, suamiku sudah meninggal. Setelah proses pemakaman selesai, aku masih sangat berduka. Tiba-tiba debt collector datang menagih hutang-hutangku. Aku meminta waktu karena masih berduka. Mereka mengerti dan memberi aku waktu 1 minggu. Setelah itu, teman kerja suamiku datang. Dia memberi aku surat dan amplop. Isi surat itu dari suamiku. Di sana dia mengungkapkan isi hatinya. Rina, aku sangat cinta dan sayang kepadamu. Aku tidak pernah berpikir untuk menceraikanmu walau kamu tidak peduli denganku. Kamu hanya peduli dengan gengsimu. Aku tahu kamu itu istri yang baik. Mungkin aku yang belum mampu memenuhi keinginanmu. Maafkan aku ya. Jika nanti aku sudah tidak bisa menemani dan mencintaimu lagi, aku harap kamu bisa berubah, bisa sedikit membuang gengsimu. Agar hidupmu tidak susah, aku mohon jangan seperti ini terus. Aku sakit dan lelah. Aku mau kamu sedikit mengerti aku. Di amplop itu ada uang yang aku siapkan untuk membayar tagihan kamu. Semoga cukup ya. Aku sangat mencintaimu. Begitu akhir dari surat itu. Aku menangis dan menyesal. Aku sadar kalau aku sangat keterlaluan. Aku buka amplop itu. Ada uang 3 juta. Uang itu hanya cukup untuk membayar cicilan perabotan.
Setelah kupikir, aku tidak mau terlilit hutang lagi. Aku jual semua perabot dan aku lunasi dari hasil jualnya. Mobil aku kembalikan ke dealer. Aku akan mulai hidup sederhana semampuku. Aku tidak punya suami. Aku sekarang janda. Aku juga belum dapat kerjaan. Aku tinggalkan semua teman yang tidak selevel denganku. Aku fokus untuk hidup yang baru dan cari kerja. Setelah kupikir, aku bisa buka usaha kecil-kecilan. Jual makanan siap saji karena masakanku cukup enak. Aku jualan di depan rumah. Alhamdulillah, aku bisa dan jualanku lumayan laku. Setiap malam, aku hanya menangis menyesali perbuatanku dulu. Aku menyesal menjadi istri durhaka dan belum minta maaf. Aku janji akan setia dengan suamiku. Aku akan jaga rumah ini baik-baik. Aku akan berusaha setia sampai ajal menjemputku. Maafkan aku suamiku, aku juga sangat mencintaimu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian bahagia selalu, diberi kesehatan, dan jangan lupa subscribe ya. Biar aku makin semangat menghibur kalian. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga rezeki kita dilancarkan.